Bab 307. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Perairan yang luas. Ada kilatan cahaya di atas laut yang tak berujung dan seorang pria muncul. Grit. Ketika jiwa Braham menempati tubuhnya dan segera berteleportasi ke tempat ini, dia membuka jendela status. Nama. Braham Eswal, Grit. Kelas. Grit Mage. Level. 545. Title. Owner of Great Knowledge. Health. 858.310/858.310 koreksi. Mana. 13.964.000 per 13.965.000 koreksi. Strength. 258. Stamina. 3.400. Agility. 1.009. Intelligence. 15.880. Asteris dalam daging manusia ini, kekuatan penuh Braham Eswal tidak dapat ditarik keluar. Sebagian besar statistiknya disegel. Title, Owner of Great Knowledge. Asteris intelektual terbaik saat ini. Kebenaran belum dipelajari, jadi dia masih keras kepala. Pengejaran pengetahuan ini sangat kuat, terkadang bertindak sebagai racun. Asteris intelligence akan naik 35%. Asteris ada kemungkinan rendah untuk berlari liar. Title, Who Become a Legend. Asteris kondisi abnormal tidak bekerja dengan baik padamu. Asteris kamu tidak akan mati, ketika HP minimum. Asteris mudah diakui. Title, tanda tanya. Asteris tanda tanya. Setiap level naik memberikan 10 poin stat. Dengan kata lain, itu berarti jika jumlah total statistik Braham di level 545 melebihi 20.000, yang di luar akal sehat. Tentu saja, ada banyak cara untuk meningkatkan statistik selain menaikkan level. Tapi, bahkan mempertimbangkan ini, statistik Braham terlalu tidak realistis. Statistik total Grit melebihi 14.000. Tapi itu karena dia memiliki banyak statistik. Grit hanya memiliki sekitar 6.000 poin, dalam statistik terkait pertempurannya. Itu sangat tinggi, tapi itu tampak buruk di depan Braham. Bahkan dikatakan, jika statistik Braham disegel, apa kekuatan aslinya? Mempertimbangkan HP dan MP, strength dan stamina Braham harus setidaknya 10 kali lebih tinggi dari sekarang. HP sama dengan health point, MP sama dengan mana point. Agak. Dalam daging manusia ini, kekuatan penuh Braham Eswal tidak bisa ditarik keluar. Ungkapan ini benar-benar mengganggunya. Kamu bukan manusia. Penampilanku tidak berbeda dengan manusia, dan aku memiliki kehidupan yang terbatas. Apakah itu berarti dia manusia? Manusia adalah manusia. Tidak. Jika itu masalahnya, jawablah alih-alih membuatnya rumit. Jadi, di mana tempat ini? Sulit membedakan laut dari langit. Grit bingung, tentang apakah kakinya di langit atau laut sekarang. Atau, apakah dia berdiri tegak atau terbalik. Braham menertawakannya, yang berjuang di depan keagungan alam yang luar biasa. Legenda merasa kagum pada sesuatu seperti ini. Bukankah alami bagi manusia, untuk merasa lebih kecil di depan alam? Legenda bersifat transenden. Kamu tidak boleh menganggap dirimu sebagai orang yang sederhana. Tidak ada bedanya, dengan membuat tembok di sekeliling dirimu sendiri. Ini masuk akal. Awalnya, Grit curiga pada Braham. Pakma tercatat sekarat 100 tahun yang lalu. Di sisi lain, Braham mengatakan, jika Pakma meninggal 300 tahun yang lalu, membuatnya pembohong dan curiga. Tapi, apakah itu karena jiwa Braham sekarang ada di dalam dirinya? Kecurigaan dan kewaspadaannya terhadap Braham memudar, dan dia mulai bersimpati dengan kata-kata itu. Kamu seharusnya hanya mewaspadai mereka yang dapat mengancammu, dan merasa jijik terhadap yang lain. Itulah sikap seorang legenda. Kalau begitu, apakah kamu juga takut akan kehati-hatian? Grit mengeluarkannya. Mulut Grit tersenyum. Itu adalah senyum Braham. Aku berada di luar batas ketakutan. Petik 2. Ah, begitu. Itu seperti ini, ketika mereka bertemu 1,5 tahun yang lalu. Braham memiliki harga diri yang tinggi. Dia sudah mati. Tapi, seperti apa dia ketika hidup? Bagaimanapun juga, di mana tempat ini? Grit bertanya lagi pada Braham. Laut Merah. Laut Merah. Itu adalah laut terbesar yang memisahkan benua timur dan benua barat. Dalam ribuan tahun terakhir, kedua benua telah mencurahkan segudang sumber daya untuk menyeberangi lautan. Tapi, mereka gagal. Hanya beberapa orang yang berhasil dalam gerakan antar benua. Dalam prosesnya, puluhan ribu korban dikatakan telah menumpahkan darah di sini, membuat laut menjadi merah. Ini adalah pusat dunia. Ini adalah sumber mana yang tak terbatas. Disitulah makhluk terburuk bisa ada jauh di dalam laut. Kamu tidak perlu menjelaskan setiap detail sepele. Oke, aku akan langsung ke pokok permasalahan. Aku bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Kuwong. Segera setelah ucapan Braham yang berarti, ombak besar terjadi di permukaan laut. Kururung. Tsunami terjadi dalam waktu singkat. Badai petir terjadi di langit yang gelap, menyebabkan menggigilnya tulang punggung Grit. Apa ini tiba-tiba, Heok? Grit yang menggerutu, tiba-tiba menyadarinya.
Sumber iritasi yang menggerakkan langit dan laut yang tak berujung. Itu Braham. Jendela notifikasi membuktikan ini. Braham telah menggunakan spell drain. Tidak ada target. Target tidak terbatas. Magic power telah dicuri dari atmosfer. Magic power telah dicuri dari laut. Magic power telah dicuri dari matahari. Magic powermu sementara meningkat. Magic powermu sementara meningkat. Magic powermu sementara. Ini konyol. Spell drain. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Itu adalah sihir yang bisa mencuri sejumlah magic power dari player, monster, atau NPC yang ditargetkan. Itu adalah mantra dasar yang bisa dipelajari oleh mage manapun, dan efeknya tidak signifikan. Spell drain milik Braham menunjukkan kekuatan yang melampaui akal sehat. Dengan menunjuk target sebagai semua alam, tingkat penguatan magic power tidak terpikirkan. Ini cukup. Braham menghentikan spell drain ketika magic power-nya beberapa kali lebih tinggi dari sebelumnya, dan menggunakan teleport. Tubuh Grid menghilang lagi dengan cahaya. Lokasi kuil utama gereja Yatan berubah dari waktu ke waktu. Ada banyak pasukan musuh, jadi mereka harus merahasiakan lokasi. Sejak Satisfy dibuka, tidak ada satu player pun yang tahu lokasi kuil. Bahkan, Dark Mage yang menjadi anggota gereja tidak tahu lokasi kuil utama. Tapi, hari ini, aku akhirnya menemukannya. Adventurer peringkat 1, Partiskum berhasil menemukan kuil utama gereja Yatan. Itu benar-benar prestasi bersejarah. Bukankah itu kecil dan tidak mengesankan? Aku pikir, itu akan menjadi tempat yang bagus seperti Vatikan Gereja Rebecca. Vatikan tidak perlu besar. 8 Canyon. Dinding curam berbentuk angka 8, dan kuil itu terletak di pinggiran ngarai. Sepintas, itu seperti kuil kumuh di desa. Namun, 3 pilar yang diletakkan di pintu masuk kuil, tampak persis seperti yang dijelaskan dalam buku. Hubungi setiap guild dan gereja. Jual informasi ini dengan harga mahal. Gereja Yatan telah melakukan banyak kejahatan. Ada banyak player dengan quest untuk menaklukkan gereja Yatan. Partiskum dapat menjadi kaya, jika mereka bertukar informasi. Hao menawarkan 1,5 juta gold. Anjing itu. Giant Guild menawarkan 1,8 juta gold. Masih kurang. Guild Valet menawarkan 2,35 juta gold. Valet, oh, Paladin pertama dari gereja Dominion. Damian dari gereja Rebecca, Toban dari gereja Judar, dan Valet dari gereja Dominion. Mereka sering disebut 3 Paladin utama. Di antara mereka, peringkat Valet adalah yang terendah. Namun dikabarkan, jika kemampuan bertarungnya adalah yang terbaik. Pertama-tama, wajar kalau Paladin Gereja Dominion akan lebih terspesialisasi dalam pertempuran, daripada Paladin agama lain. 2,53 juta gold. Ini sedikit kurang dari yang aku harapkan. Skung membuat ekspresi ambigu, sementara teman-temannya berusaha membujuknya. Sudah 1 tahun dan 8 bulan, sejak perang besar antara Alliance dan Gereja Yatan dimulai. Tapi, ada lebih sedikit orang yang terobsesi dengan quest Gereja Yatan daripada yang aku pikirkan. Gereja Dominion adalah agama yang mengagumi perang. Aku rasa, tidak ada yang akan menawarkan lebih dari Valet. Buat kesepakatan dengan Valet. Skung mengangguk. Oke, sebaliknya, aku punya kondisi. Kondisi apa? Dia harus datang dengan wartawan, dari setidaknya 15 negara. Partiskum telah menemukan kuil utama Gereja Yatan. Skung berencana untuk meningkatkan nilai dirinya dan partinya dengan menyebarkan berita besar ini ke seluruh dunia. Anggota parti mengangguk. Lalu 3 hari kemudian, Partiskum bertemu dengan Valet. Lusinan wartawan merekam pertemuan mereka. Publisitasnya luar biasa. Skung mengangkat bahu pada Valet, yang menyerahkan uang muka dengan senyum sinis. Apakah kamu tidak ingin menyebarkan berita, jika kamu adalah orang yang menghancurkan kuil utama Gereja Yatan? Membawa mereka ke kuil Yatan, dan kemudian merekammu dalam aksi. Guild kami mengoperasikan stasiun penyiaran internet. Lebih menguntungkan untuk menyebarkan kemajuan quest melalui stasiun guild, daripada menjualnya ke penyiar lain. Ah, benarkah begitu? Maka para wartawan harus pulang sendiri. Valet membayar para wartawan untuk pekerjaan mereka. Kemudian, dia mengikuti bimbingan Skung dan menuju ke kuil utama. Kejar mereka. Para wartawan tidak akan ketinggalan berita ini. Tidak seperti janji mereka pada Valet, mereka diam-diam mengikuti kelompoknya, alih-alih pergi. Hari berikutnya, Valet Guild dapat mencapai kuil utama Gereja Yatan, tersembunyi di 8 Canyon. Ini tempatnya. Teguk. Anggota parti Valet tidak bisa menyembunyikan ketegangan mereka, ketika mereka berdiri di depan kuil utama. Talos, First Servant Gereja Yatan, berada di kuil utama. Bisakah mereka benar-benar berhasil merampoknya? Ada lebih dari 90 dari mereka dan persiapan mereka selesai. Tapi, informasi tentang Talos kurang. Mereka hanya mendengar desas-desus, jika dia adalah Dark Mage terkuat. Valet mendorong pasukannya yang gelisah. Kombinasi kelas dari kelompok kami sangat ideal, dan ada 4 orang yang memiliki kelas kemajuan ketiga. Kekuatan kami cukup untuk membunuh First Servant. Dan kemudian, kami akan menghancurkan kuil utama Gereja Yatan. Ada alasan untuk kepercayaan diri Valet. Bunuh First Servant Yatan, SS+.
Sudah 1 tahun 8 bulan, sejak dia menerima quest ini. Valet hanyalah paladin kemajuan pertama yang belum mencapai level 200, saat dia mendapatkannya. Sekarang, dia adalah paladin kemajuan ketiga. Tidak bisakah dia mengalahkan Talos, yang merupakan bos kelas bernama, yang ia terima pada saat kemajuan kedua? Level Talos cenderung lebih rendah dari yang diharapkan semua orang. Valet membuat analisis positif ini dan kelompoknya memasuki kuil utama, dengan para wartawan mengikuti di belakang. Kemudian, setelah beberapa saat, kelompok Valet jatuh dalam kesengsaraan. Lihatlah hal-hal sepele ini. First Servant, Talos. Kekuatannya melampaui keyakinan. Sebagai Dark Mage tingkat keempat, dia menguasai kelompok Valet sendirian. Bahkan, bawahannya adalah Dark Mage kemajuan ketiga. Wajah Valet berubah, ketika dia menjadi korban kutukan. Ini gila. Dia akan gagal dalam quest yang ia miliki selama 1 tahun 8 bulan. Valet pikir itu tidak adil. Perutnya sesak, karena dia membayar 2,35 juta gold untuk skung dan 300.000 gold untuk persiapan. Dia ingin memisahkan kepala Jenderal Alliance, yang memberinya quest sulit ini di level 200. Di sisi lain, para wartawan sibuk mengabadikan adegan ini. Mereka lupa tentang bertindak diam-diam, sehingga mereka tidak akan dilihat oleh Valet. Luar biasa. Sendok besar. First Servant yang terbungkus selubung misteri, Talos. Dia lebih dari yang diharapkan. Peringkat audiens akan sangat besar, saat mereka menunjukkan kelompok skala besar yang mencakup 4 player kemajuan ketiga, kewalahan melawan Talos. Para wartawan bisa mendapatkan penghargaan per tahun ini dan bonus khusus. Saat kelompok Valet merasa putus asa. Magic Missile. Itu adalah mantra dasar yang bisa dipelajari oleh para mage level 10 yang baru memulai permainan. Mantra lemah menembus melalui kuil dan memukul dada Talos. Kuak. Hah. Hah. Ada yang salah dengan dia. Talos yang tidak tersentak meski dipukul oleh player kemajuan ketiga, berteriak kesakitan. Itu wajar bagi semua mata untuk bergerak ke arah yang berasal dari Magic Missile. Palsu. Hei, di mana jiwa Amorak bersembunyi? Pria berambut putih itu berbicara dengan angkuh kepada Talos. Orang-orang yang mengidentifikasi dia heran.